Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Para jamaah Masjid Pusdai Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang kiamat besar. Pertemuan kita terakhir membahas tema ini adalah membicarakan tentang keadaan orang-orang kafir di akhirat. Salah satu di antara kondisi yang tercipta nanti, peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat adalah terjadinya pertengkaran antara orang-orang yang terkena azab. Seluruh hubungan kerjasama yang dijalin oleh manusia di dunia, baik persahabatan, persaudaraan, percintaan, termasuk kerjasama di bidang bisnis, ekonomi, sosial, politik, yang mengakibatkan lahirnya kerjasama, lahirnya ta'awun, lahirnya kegiatan sosial bersama, mungkin lahirnya persahabatan, persaudaraan, bahkan cinlok, cinta lokasi. Nanti di akhirat seluruh rasa cinta, persahabatan, persaudaraan, kerjasama itu akan berubah menjadi hubungan permusuhan, saling menyalahkan, bertengkar, saling mencaci, saling memaki, kecuali hubungan yang didasarkan atas dasar ketakwaan, baik hubungan persaudaraan, persahabatan, kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, termasuk di bidang asmara. Kalau yang melandasinya adalah ketakwaan, itu bakal langgeng, tetap saling menyayangi, saling mencintai sampai ke akhirat. Rasul SAW bersabda, anta ma'a man ahbabta fil jannah, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama-sama orang yang dicintai sampai ke akhirat. Kalau kecintaannya berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan dunia, di akhirat berubah menjadi permusuhan. Kalau percintaan, persaudaraan, pertemanan, persahabatannya atas landasan ketakwaan, akan langgeng sebagai orang yang saling mencintai sampai ke akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kasih sayang pada hari kiamat nanti satu sama lain akan berubah menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Suami dan istri yang saling mencintai ketika di dunia, di akhirat menjadi musuh.
saling mencela, menyalahkan, bertengkar. Anak dengan orang tua, seseorang dengan adiknya, dengan sahabatnya, seseorang dengan gurunya, dengan muridnya, seluruhnya berubah menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena nanti berubah menjadi musuh, maka terjadi pertengkaran. Al-Quran menerangkan pertengkaran terjadi di antara, pertama, antara penyembah dan sesembahannya, antara pengikut dengan pemimpinnya, antara orang lemah dengan orang kuat yang berkuasa, bahkan antara seseorang dengan jin qarinnya atau seseorang dengan anggota badannya, bahkan terjadi juga pertengkaran antara seseorang dengan jiwanya, raganya bertengkar dengan jiwanya, fisiknya bertengkar dengan psikisnya, batinnya bertengkar dengan zahirnya, ruhnya bertengkar dengan badannya. Itulah beberapa pihak yang saling bertengkar. Pertama, pertengkaran antara orang-orang yang menyembah dengan makhluk yang disembahnya. Kalau makhluk yang disembahnya makhluk hidup dari kalangan manusia, Fir'aun disembah, Raja Namrud disembah, penguasa-penguasa zaman baheula disembah oleh rakyatnya. Yang menyembah suka, senang karena memperoleh balasan. Yang disembahnya juga senang karena diagungkan. Di akhirat dua-duanya saling menyalahkan. Allah berfirman menerangkan masalah ini dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91 sampai 99. Allah berfirman, wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aynama kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurukum aw yantasirun faqubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illal mujrimun. Kata Allah, ditampakkanlah neraka jahim bagi orang-orang yang melanggar aturan syariat. Dikatakan kepada mereka, mana sesembahan-sesembahan yang kalian sembah dahulu selain Allah? Apakah sesembahan kalian ini bisa menolong kalian atau bisa menolong diri mereka sendiri? Mereka dibulak-balikan di neraka jahim itu, mereka bersama orang-orang yang melampaui batas dan tentara-tentara iblis semuanya. Berkatalah mereka di dalam neraka untuk bertengkar, yakhtasimun wahum yakhtasimun, mereka itu bertengkar. Berkata para penyembah, demi Allah, dulu ketika di dunia kita berada dalam kesesatan yang nyata karena kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Disembah
Allah disembah, mereka juga disembah. Mereka itu dulu ketika di dunia menyembah sesama manusia. Dan itu yang dimaksud, kami menjadikan kalian sama dengan Rabbul Alamin, sama dengan Allah Maha Pencipta seluruh alam dan penguasa seluruh alam. Allah disembah, mereka pun disembah. Dan mereka sudah menyamakan antara Khaliq dengan makhluk. Dan inilah kezaliman yang terbesar. Kenapa disebut kezaliman? Karena menempatkan ibadah bukan pada tempatnya, menunjukkan ibadah yang harusnya kepada Allah, ini ditujukan kepada sesama makhluk. Maka inilah kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Bagaimana kalau yang disembahnya itu makhluk soleh, seperti para malaikat? Ada yang menyembah malaikat? Ada. Seperti para nabi, ada yang menyembah para nabi? Ada. Nabi Isa disembah, Nabi Uzair disembah. Nabi Muhammad ada yang menyembah? Ada, setelah kematiannya. Baik dalam bentuk berdoa kepada Nabi Muhammad setelah beliau wafat, atau dalam bentuk sujud ke kuburannya. Saya mah bukan kata orang, melihat dengan mata kepala sendiri. Orang sujud mengarah ke kuburan Nabi SAW. Orang berdoa menghadap kuburan Nabi SAW lalu berdoa, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Tidak pinjam kuping orang, tidak meminjam mata orang, terlihat langsung, terdengar langsung, berdoa kepada Nabi dan menengadahkan tangannya menghadap ke kuburan Nabi SAW di Madinah. Ada yang sujud. Kalau yang ketahuan oleh askar langsung disuruh berdiri menyembah. Selain malaikat, selain Nabi, ada orang soleh yang disembah? Ada. Orang-orang yang dianggap wali Allah. Setelah wafatnya, kuburannya ada yang meminta kepada kuburannya, ada yang sholat menghadap kuburannya, ada yang sujud ke kuburannya. Mungkin orang yang dikuburnya benar wali Allah, mungkin benar orang soleh. Nah, apakah akan bertengkar pula? Al-Quran menerangkan tidak. Kenapa? Karena mereka tidak ridho disembah. Para malaikat disembah, mereka enggak ridho. Para nabi setelah kematiannya disembah, mereka enggak ridho. Nabi Isa, apakah ridho? Tidak. Nabi Muhammad, apakah beliau ridho orang-orang sujud ke kuburannya? Pasti tidak. Dan itu oleh Allah diterangkan. Pertama, para malaikat. Kenapa malaikat disembah? Karena setan dari kalangan bangsa jin mengaku mengklaim sebagai malaikat yang sakti mandraguna, yang weruh sadurung winara, disembah oleh orang-orang dengan anggapan mereka menyembah malaikat. Padahal jin yang ngaku-ngaku malaikat. Setan bisa ngaku malaikat? Bisa. Setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad SAW?
Bisa. Setan tidak bisa menyerupai fisik Nabi alaihissalam. Tapi ngaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad bisa? Bisa kepada orang yang tidak tahu fisik Nabi SAW. Orang mimpi bertemu dengan Nabi jelas, kasep gitunya, hitam manis gitu, klimis, nggak berjenggot. Pasti setan. Ngaku sebagai Nabi SAW. Masa Nabi klimis? Masa Nabi hitam manis? Ya, fisiknya tidak begitu. Nah, Allah menuturkan dalam Al-Quran dalam surah Saba ayat 40 dan 41. Kata Allah, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jinna wa aktsaruhum bihim mu'minun. Nanti pada hari kiamat Allah kumpulkan semua manusia dan para malaikat. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka yang dahulu menyembah kalian? Menjawablah para malaikat, Maha Suci Engkau ya Allah. Engkaulah pelindung kami dan pelindung mereka. Mereka itu sebenarnya menyembah jin. Jin yang ngaku malaikat. Dan kebanyakan manusia beriman kepada pengakuan jin tersebut. Malaikat berlepas diri. Tuh pertama. Kedua, orang yang menyembah Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa disembah? Karena diyakini anak Allah, putra Allah. Kalau benar Allah punya anak, ya anaknya layak disembah. Kata Nabi SAW, katakan oleh Muhammad, kata Allah, apabila Allah punya anak, aku yang akan pertama kali menyembahnya. Tapi kan nggak ada. Nabi Isa bukan anak Allah. Nabi Uzair juga bukan anak Allah. Manusia biasa. Keanehannya hanya nggak ada bapak. Tapi dikandung, dilahirkan, punya ibu, iya. Hanya karena nggak ada bapak. Oh, bapaknya teh Allah. Padahal ada manusia yang nggak punya ayah, nggak punya bapak, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Siapa? Nabi Adam dan Hawa. Kenapa dua-duanya tidak diyakini anak Allah? Padahal lebih heboh daripada proses kelahiran Isa yang normal. Tapi diklaim anak Allah, disembah. Dan ini menjadi bahan pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. Dulu waktu di dunia kamu disembah, apa kamu perintahkan orang-orang menyembah kamu? Allah terangkan dalam surah Al-Maidah mulai 116 sampai 117. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtah
ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bih an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Ingat ketika Allah bertanya kepada Isa bin Maryam, "Hei Isa bin Maryam, apakah dulu waktu di dunia kamu berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Apakah kamu dulu berkata begitu?" Menjawablah Nabi Isa, "Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah layak bagiku mengatakan apa-apa yang tidak pantas aku katakan. Kalau aku dulu mengatakan hal itu, pasti engkau sudah tahu. Engkau tahu apa yang ada dalam jiwaku, aku tidak tahu apa yang ada dalam jiwamu, karena sungguhnya engkau maha mengetahui segala yang gaib. Tidaklah aku berkata kepada manusia, kecuali apa-apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah oleh kalian Allah, Rabbku dan Rabb kalian." Jadi Nabi Isa berlepas diri, para malaikat juga berlepas diri, dan Nabi Muhammad SAW pun pasti nanti berlepas diri dari penyembahan umatnya kepada dirinya. Para wali Allah yang soleh yang disembah setelah kematiannya, pasti mereka pun berlepas diri dari perbuatan para penyembahnya. Jangankan orang-orang yang soleh, orang-orang durhaka yang dulu disembah dan ridho disembah oleh para penyembahnya, mereka pun berlepas diri di akhirat dari perbuatan para penyembahnya. Sebagaimana penjelasan Allah dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah An-Nahl 86-87, 2 ayat. Kata Allah, "Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilaihimil qawl innakum lakadzibun wa alqaw ila Allahi yawma idzin assalam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Ingat ketika orang-orang musyrik melihat sekutu-sekutunya yang dahulu mereka sembah di dunia. Di akhirat mereka berkata ketika melihat sesembahan-sesembahannya, kata mereka, "Ya Allah, merekalah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah di dunia selain Engkau." Tapi dijawab oleh yang mereka sembah, katanya, "Innakum lakadzibun," bohong kamu, dusta. Wa alqaw ila Allahi yauma idzin salam, mereka saat itu pasrah kepada Allah, mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Hilanglah seluruh yang dahulu mereka ada-adakan dalam peribadatan. Di ayat lain surah Yunus ayat 28-30 Allah berfirman, "Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin
hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Pada hari kiamat kami kumpulkan semuanya mereka. Mereka semua kami kumpulkan. Kami bertanya kepada orang-orang musyrik yang dahulu menyembah sesama makhluk. Diam kalian di tempat kalian bersama sesembahan-sembahan kalian. Lalu kami pisahkan. Berkatalah orang-orang yang dahulu disembah kepada para penyembahnya. Ma kuntum iyyana ta'budun. Dahulu kalian tidak menyembah kami. Cukuplah Allah sebagai saksi atas kami dan atas kalian. Dan kami terhadap ibadah yang kalian lakukan kepada kami mengabaikannya. Maka di sana di padang mahsyar semua orang menyesali apapun yang telah mereka lakukan. Mereka dikembalikan kepada Allah sebagai pelindung mereka. Musnah, hilanglah apa-apa yang mereka ada-adakan dahulu ketika di dunia. Inilah pertengkaran pertama, yaitu antara yang menyembah dengan yang disembahnya. Berantem mereka itu. Kedua, pertengkaran orang awam dengan imam-imam sesat yang mereka ikuti ajarannya. Di dunia ini banyak sekte, keyakinan, pemahaman, pemikiran dalam keagamaan. Banyak. Di kalangan umat Islam saja Nabi menyatakan ada 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Satu ini sedikit. Makanya kalau ada orang yang mengatakan di dunia ini tidak ada yang mengingkari ini kecuali kalian satu-satunya. Iya, karena yang benar itu satu, yang salahnya banyak. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Wahya al-jamaah. Satu ini jamaah. Ditanya oleh para sahabat, wa mal jamaah, apakah jamaah itu? Ma ana alihil yauma wa ashabi, yaitu ajaran pemahaman yang aku yakini pada hari ini beserta para sahabatku. Ajaran Nabi dan para sahabatnya itu yang benar. Dan itu sedikit. 72 golongan menyimpang. Itulah yang dikatakan masuk neraka. Yang 72 menyimpang ini masing-masing ada imamnya, ada tokohnya, ada pendirinya, ada perintisnya, dan ada tokoh-tokoh yang menyebarkannya. Sebagai perintis pasti cerdas, pasti logikanya jalan, orator dia, makanya mampu mempengaruhi orang awam. Banyak yang terpengaruh ikut. Sekarang ini sebejat apapun ajaran pasti ada pengikutnya, walaupun diyakini kebejatannya, karena menyenangkan. Dulu tahun 80-an atau tahun 90-an di Eropa atau Amerika ada aliran COG, Children of God, para pemuda.
ngaku anak-anak Tuhan. Apa ajarannya? Free sex, seks bebas. Banyak tuh pengikutnya, karena menyenangkan meren. Walaupun batil lah, yang penting happy. Di Indonesia ada ngaku Nabi, ada pengikutnya? Ada ngaku malaikat Jibril, Lia Eden tuh. Sudah mati beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arahal muslimina minha. Kalau ada tokoh sesat mati, bukan innalillahi. Alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kaum muslimin istirahat dari gangguan, dari kesesatan orang itu. Ngaku titisan Jibril, ada pengikutnya? Ada pengikutnya orang bodoh, bergelar doktor, insinyur, profesor juga ada tuh. Pengikutnya ada. Nanti di akhirat pengikut dengan yang diikuti dari kalangan imam-imam yang pola fikir, akidah, pemahamannya sesat, berantem, bertengkar. Ini oleh Allah diterangkan dalam beberapa ayat. Di antaranya surah As-Saffat mulai 19 sampai ayat 35, 6 ayat. Allah menyatakan, fa innama hiya jazratu wahidah fa idza hum yanzurun wa qalu ya wailana hadza yaumuddin hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin qalu bal lam takunu mu'minin wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin fa haqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladza'iqun fa aghwaynakum inna kunna ghawin fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun inna kadzalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kata Allah, kebangkitan itu hanya satu teriakan saja, satu tiupan saja. Tiba-tiba mereka bangkit dan menunggu untuk dihisab. Mereka berkata setelah bangkit, setelah bangun, mereka berkata, celaka kita. Inilah hari pembalasan. Inilah hari perhitungan yang dahulu kalian dustakan. Kumpulkan orang-orang yang zalim bersama istri-istri mereka dan apa-apa yang mereka sembah, apa-apa yang mereka ikuti selain Allah. Tunjukkan kepada mereka jalan menuju neraka jahim. Tahan dulu mereka karena mereka akan ditanya. Lalu ditanya, kenapa kalian tidak saling menolong? Bahkan mereka saat itu pasrah. Sebagian mereka berhadap-hadapan dengan sebagian lain saling bertanya. Mereka berkata, dulu kalian mendatangi kami dari sebelah kanan kami. Maksudnya memberi pengaruh tentang pemahaman yang sesat. Sampai kami ikut.
Dijawab oleh imamnya, kalian yang tidak beriman. Maksudnya kalian ikut kami dan tidak beriman kepada ajaran Allah. Kami dulu waktu di dunia tidak memiliki power, kekuasaan untuk memaksa kalian. Hanya memberitahukan kalian ikut. Dasar kalian mah kaum yang melewati batas. Maka sudah tetap keputusan atas kita dari firman Allah bahwa kita semua akan diazab. Maka kami sesatkan kalian karena dahulu kami pun sesat. Saat itu mereka memperoleh azab bersama-sama. Sesungguhnya demikianlah kami memperlakukan orang-orang durhaka. Mereka ketika katakanlah la ilaha illallah, mereka takabur dan tidak mau menerimanya. Ayat ini berbicara tentang orang yang sesat dengan para pengikutnya, didakwahi tauhid la ilaha illallah, mereka menolak, tetap dengan pemahaman sesatnya sampai akhir hayat mereka mati di atas keyakinan demikian. Di akhirat pengikutnya dan imam sesat yang diikutinya berantem. Dan itulah yang disebut dengan taghut. Taghut itu segala sesuatu yang melampaui batas syariat, menyimpang dari syariat. Dan sifat taghut mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan, dari kebenaran kepada kesesatan. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu surah Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dari kesesatan kepada petunjuk, dari kesalahan kepada kebenaran. Itu Allah membimbing manusia seperti itu. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, orang-orang kafir walinya, pembimbingnya adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Taghut ini mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan, dari kebenaran kepada kesesatan. Di atas Quran Sunnah karena awam, karena bodoh, karena tuturut munding, dipengaruhi, diberikan penjelasan. Kesesatan dikemas dengan penjelasan yang mempesonakan, terpengaruh, ikut, keluarlah dari cahaya menuju kepada kegelapan. Itulah taghut. Ulaika ashabun nar, merekalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah pertengkaran kedua antara pengikut dengan imam sesat yang diikutinya. Ketiga, kalau tadi di bidang pemahaman, sekarang ini di bidang sosial politik.
Di kalangan manusia yang bergelut di bidang sosial politik, pasti ada pemimpinnya kan? Ya, di bidang politik pemimpinnya ya para penguasa, ulil amri. Di bidang sosial para pemimpinnya ya tokoh-tokoh masyarakat. Apakah tokoh politik dan tokoh masyarakat punya pengikut? Ya iya. Suka memberi instruksi dan perintah untuk dilaksanakan oleh para pengikutnya? Iya. Mau benar mau salah, yang penting ini pemimpin saya nih. Dan rata-rata kepentingan sosial, kepentingan politik, UUD ya enggak. Ujung-ujungnya duit. Menjadi tokoh politik berarti menjadi orang yang mudah dapat duit dengan kekuasaannya, dengan ketokohannya. Nah, mau salah mau benar diikuti. Karena apa? Memang orientasinya dunia, pasti menguntungkan di dunia. Pengikutnya tahu ini salah, ini keliru, tapi menguntungkan. Si pemimpinnya tahu ini salah secara agama, secara moral, secara kemanusiaan salah, tapi menguntungkan. Nah, terus saja nikre turengere. Itu sebatas di dunia. Di akhirat mereka berantem. Pengikutnya menyalahkan pemimpinnya, pemimpinnya menyalahkan pengikutnya. Dan itu Allah terangkan dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Quran surah Ibrahim ayat 21. Allah menyatakan wa barazu lillahi jami'an. Faqala du'afa lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai' qalu law hadana Allah lahadainakum sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Kata Allah, berdirilah mereka semuanya di hadapan Allah, manusia. Berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang yang kuat. Di dunia, lemah itu bukan lemah fisik. Lemah secara politis dan sosial. Fisiknya mungkin lebih kuatnya. Para pemimpin itu fisiknya mungkin lebih lemah, kecil, tapi punya power, punya kekuasaan. Secara sosial, secara politis kuat. Berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang yang kuat. Dulu kami pengikut kalian. Sekarang kami diazab karena melaksanakan instruksi kalian yang salah. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'? Bisa enggak kalian menyelamatkan kami dari azab Allah ini walaupun sedikit? Minta. Kalau waktu di dunia mah mereka ada masalah secara politis, secara sosial, untouchable, nggak bisa disentuh oleh hukum. Kejahatan apapun nggak bisa dipenjara. Ada yang begitu di dunia ini? Ada.
menghina Islam, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina kaum muslimin secara bebas terbuka, pasalnya ada, undang-undangnya ada, ada untouchable tuh, nggak bisa disentuh hukum. Karena backingnya pemilik hukum itu sendiri, pemilik kekuasaan yang menjalankan hukum itu sendiri, itu di dunia, di akhirat hukumannya milik Allah. Di atas mereka minta apa? Perlindungan. Dulu kami pengikut kalian, melaksanakan semua yang kalian instruksikan walaupun salah. Sekarang kami kena azab. Hal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'? Bisa enggak kalian menyelamatkan kami dari azab Allah walaupun sedikit? Qalu, mereka menjawab, lau hadanallah lahadainakum. Kalau dulu kami diberi hidayah oleh Allah sehingga berjalan lurus, maka kami pun akan menuntun kalian ke jalan yang lurus. Tapi kan realitanya dulu gak gitu nya. Maka sama saja bagi kita mengeluh atas azab ini atau kita sabar atas azab ini, kita tidak memiliki jalan keluar untuk bisa lolos dari azab ini. Tuh, ini bukan dunia loh. Di dunia kalian bisa saya bebaskan, ini di akhirat. Kekuasaan hukum milik Allah Azza wa Jalla, nggak bisa diotak-atik. Oleh karena itulah maka mereka pun bertengkar, saling menyalahkan satu sama lain. Allah pun menerangkan dalam surah Shad ayat 50 sampai ayat 64. Kata Allah, hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab jahannama yaslaunaha fami'sal mihad hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj hadza faujun muqtahimun ma'akum la marhaba bihim innahum salun nar. Qalu bal antum la marhaba bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban di'fa fin nar. Wa qalu ma lana nara rijalan kunna na'udduhu minal ashrar ittakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Kata Allah, inilah hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang melewati batas berada di tempat yang paling buruk, yaitu Jahannam, seburuk-buruk tempat menetap. Inilah hari kiamat, maka hendaklah mereka merasakan dua jenis azab, hamim dan ghassaq. Kalau hamim, air yang sangat super panas. Saking panasnya ini air, kalau diteteskan, dibanjurkan di atas kepala, air itu tembus ke dalam tengkoraknya, masuk melalui tenggorokannya, ke jantungnya, ke hatinya, ke ususnya, sampai menetes lagi ke bawah, menghancur luluhkan seluruh organ tubuh bagian dalam dari orang yang terkena air itu, yaitu hamim. Kedua, ghassaq. Ghassaq itu sebaliknya dari hamim, air yang sangat super dingin,
dengan puncak dingin yang tidak ada yang lebih dingin lagi daripada itu. Baik angin, baik super dingin ataupun super panas, dua-duanya apa? Siksaan. Dan ada lagi beragam azab yang bermacam-macam. Nah, setelah itu ini ada sekelompok orang yang berdesak-desakan bersama kalian. La marhaba bihim. La marhaba bihim itu lawan dari welcome. Apa arti welcome? Disambut secara baik gitu ya. Kalau sebaliknya apa? Disambut secara tidak baik gitu ya. Kalian tidak diterima di sini. Innahum lasolul jahim. Tapi mereka dipaksakan masuk dan masuk ke dalam jahanam. Siapa mereka? Pengikut dan yang diikutinya. Yang diikutinya lebih dulu masuk neraka. Yang pengikutnya masuk neraka, baru pemimpin yang diikutinya sama. Ditolak. La marhaba bikum. Kamu enggak diterima di sini. Tapi disebut muqtahimun, dijejalkan bersama mereka. Innahum lasolun nar. Mereka masuk ke dalam neraka. Kata pengikutnya, kalian enggak diterima di sini. Kata yang diikutinya, bal antum la marhaba bikum. Kalian tidak diterima. Berkata lagi para pengikut, antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qar. Dulu kalian menjerumuskan kita ke dalam kesalahan. Kita tempatnya di tempat yang terburuk sekarang. Akhirnya para pengikut berdoa kepada Allah, qalu ya Allah, siapa saja orang yang menjerumuskan kami ke azab ini, tambah azabnya 2 kali lipat di dalam api neraka. Jadi saling mendoakan keburukan satu sama lainnya. Dan ini menunjukkan pertengkaran terjadi antara rakyat dengan penguasa yang menuntun pendukungnya untuk berbuat jahat kepada orang lain yang tidak menjadi pendukungnya. Inilah pertengkaran ketiga. Jadi pertengkaran pertama antara para penyembah dengan yang disembahnya, asal yang disembahnya ini ridho bahwa dirinya disembah. Kedua, para pemimpin yang menyebar pemahaman sesat, keliru dan menyimpang bertengkar dengan para pengikutnya. Yang ketiga, penguasa-penguasa jahat, zalim, bertengkar dengan para pendukungnya yang mendukung kejahatan para penguasanya. Ini mereka bertengkar. Inilah yang ketiga. Kelompok pertengkaran keempat. Semuanya ada 7 pihak yang bertengkar. Tinggal 4 lagi. Yang 4 lagi ini kita akan tunda penjelasannya di bulan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis untuk menjelaskan dan kita punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan bagi yang mau bertanya menuliskan pertanyaannya atau langsung ngacung, dan bagi para netizen, para pendengar, para penonton dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan ke nomor yang sudah diinformasikan. Nanti insya Allah akan dibacakan oleh host kita ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan, ada dulu pertanyaan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Hudat dan keluarga diberi selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah nanti di surga kalau masuk semuanya udah masuk, antara keluarga terus sama tetangga kita bisa ketemu lagi enggak gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di surga keluarga bisa jumpa, suami istri, anak-anak, orang tua, adik, kakak gitu ya? Iya, barakallahu fiik. Kalau seluruh anggota keluarga itu ke surga, ahli surga, ya mereka berkumpul. Suami istri tetap menjadi suami istri di surga. Orang tua dengan anak-anak berjumpa di surga. Sekalipun amal mereka berbeda, orang tuanya soleh, anak-anaknya pas-pasan atau sebaliknya, sehingga mereka masuk surga dengan tingkatan surga yang berbeda karena perbedaan amal. Maka yang level rendah bisa dikatrol, diangkat menempati level yang setingkat dengan orang tuanya. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman serta diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak-anak turunnya akan kami gabungkan dengan orang tua mereka. Ketika menerangkan ayat ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna ayat ini anak-anak akan disatu levelkan di surga beserta ayah-ayah mereka, walaupun amal mereka jauh berada di bawah amal orang tuanya. Umpama orang tuanya itu fardu kalaku, sunnah kalampah, yang wajib dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Tidak hanya sholat fardu, rawatibnya, syukur wudu, tahiyatul masjid, duha, tahajud. Tidak hanya Ramadan, saum Senin Kamis, Ayyamul Bid, Muharram, Arafah, itu semua dilakukan. Al-Quran sehari 1 juz dengan kualitas yang bagus, levelnya tinggi. Anak-anaknya hanya yang wajib saja, yang sunnah ditinggalkan. Hanya salat 5 waktu, rawatibnya banyak ditinggal, apalagi tahajud. Hanya Ramadan, saum sunnahnya tidak. Ke surga, tapi levelnya di bawah. Maka anak-anak yang level surga di bawah dikatrol, diangkat selevel dengan orang tuanya. Inilah yang dimaksud walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman diikuti oleh anak-anaknya dalam keimanan, kami ikutkan anak-anaknya selevel dengan orang tua. Salah satu alasannya adalah demi membahagiakan orang tua yang kualitas kesolehannya tinggi. Bagaimanapun kebahagiaan yang dirasakan seorang nggak lengkap, nggak sempurna kalau nggak bareng-bareng sama keluarga. Jangankan di akhirat, itu di dunia aja
Sekeluarga, suami istri, anak-anak, cucu, bareng ke hotel bintang 5. Sama-sama hotel bintang 5 enak. Tapi ada anaknya yang di kamar standar, kamar terjelek bintang 5 ya. Masih lebih bagus daripada kamar kita. WC kamar bintang 5 lebih betah daripada kamar kita, WC-nya tuh. Orang tuanya di Presiden Suite. Mogah. Level floornya beda, lantainya beda. View-nya indah, mungkin di paling atas. Dan kita tahu kalau kita ada di lantai 3, kunci kamar yang kita miliki hanya bisa mengakses ke lantai 3 saja, nggak bisa ke lantai yang lainnya, nggak. Jadi orang tua dengan anak di hotel bintang 5 ini nggak bisa ketemu. Kalau mau ketemu harus keluar, semuanya di lobi ngumpul. Kira-kira genap nggak, sempurna nggak kesenangan kebahagiaan orang tua? Enggak. Berdua aja suami istri, indah pemandangannya, kamarnya bagus. Nggak ada anak, nggak ada cucu, teramenya gitu. Ada yang kurang. Tapi akhirnya anak cucu pindah satu level, bahkan satu ini. Wah, itu baru di dunia. Apalagi di akhirat nanti. Jadi kalau seluruh anggota keluarga ini ke surga, mereka bisa berjumpa di level surga yang sama. Level yang tertinggi yang bisa diperoleh oleh salah satu saja di anggota keluarga, nanti bisa naik yang lainnya terkatrol. Adapun kalau ada yang ke neraka, nggak bisa. Nggak bisa jumpa, satu di neraka, satu di surga. Suami istri, satu di surga, satu di neraka, udah putus. Loh, nanti sendiri? Enggak, ada bidadari surga. Ada istrinya, ada. Nanti dia dinikahkan dengan wanita ahli surga yang suaminya ke neraka. Kalau bujang lajang gimana? Bujang lajang akan dinikahkan. Kalau ada bujangan soleh ke surga, dia akan dinikahkan dengan gadis soleh yang ke surga. Tetaplah ada dapat pasangan selain bidadari surga. Ada pasangan dari kalangan manusia yang pernah hidup di dunia. Jangan khawatir, para jomlowan jomlowati di sini di surga tetap dapat pasangan, ya. Wallahu a'lam. Apakah berjumpa juga dengan tetangga, sahabat? Kalau semua mereka ke surga, ya bisa ketemu, ya. Dan tidak ada kebahagiaan kecuali berkumpul dengan orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Kenapa ada reuni di dunia? Menyenangkan, ya enggak? Di waktu di SMP SMA-nya nggak saling kenal karena beda kelas atau kenalnya sepintas, setelah 20-30 tahun reuni dah sigana sosobatan atunya. Mana teh saha? Oh si eta teh, oh iya bari jeung teu apal. Langsung berangkulan, seru ya enggak? Itu di dunia, apalagi di akhirat. Wallahu a'lam. Jangan ada lagi yang bertanya. Waktunya sedikit lagi. Bismillah Ustaz, saya mau bertanya mengenai bila seseorang yang berstatus janda tanpa kerja. Ini pengumuman kayaknya nih. Yang bersangkutan memiliki kakak laki-laki dan perempuan. Siapakah yang wajib membantu janda tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
waktu menikah janda tersebut diwali nikahi oleh kakak laki-lakinya. Syukron. Apakah hal ini akan menjadi pertengkaran kelak di akhirat? Cepat aja nikah lagi. Sehingga ada yang menafkahi. Pertama, karena janda berarti sudah dewasa. Jangan gantungkan diri kepada orang lain walaupun kakak atau adik. Cari kerja. Apa saja, walaupun harus kuli. Walaupun harus menjadi pembantu, asisten rumah tangga. Sekarang kan istilahnya keren. ART, asisten rumah tangga, bukan pembantu, asisten loh. Wali kota aja ada asisten, presiden aja ada asistennya ya. Ini asisten, cuma asisten rumah tangga. Kerja apa saja, dagang atau yang lain-lain. Jadi jangan gantungkan. Kalau ternyata kondisinya belum memungkinkan, apalagi musim pandemi susah, orang yang kerja juga di PHK, apalagi yang nggak kerja. Apa yang harus dia lakukan dan siapa yang bertanggung jawab? Siapapun yang tahu. Yang paling utama adalah saudara laki-lakinya, baik kakak atau adik atau paman dari pihak ayahnya. Jangan biarkan dinafkahi ya. Kalau si janda ini tidak bisa mencari uang sendiri karena kendala. Setelah itu baru yang wanitanya. Setelah itu baru sahabat-sahabat tetangga dekatnya ya. Wajib mereka disantuni bisa oleh zakat, infak dan sedekah. Ada yang minat menyelamatkan janda ini? Lapor ke yayasan nanti ya. Dan janda ini boleh lapor juga ke yayasan. Siapa tahu ada yang minat. Minat? Terakhir. Bismillah, ahsanallahu ilaikum dan tim. Afan, ana mohon izin. Sebelumnya ingin mengoreksi sedikit beberapa ayat yang tadi dijelaskan. Ini lebih saya sukai daripada bertanya, ngoreksi. Sebagai manusia pasti ada kesalahan. Yang pertama, tadi Ustaz menyebut surat Asy-Syura tentang pertengkaran berhala dengan pengikutnya. Sebetulnya itu dalam Asy-Syu'ara. Oh ya? Terlihat. Oh iya, Asy-Syu'ara. Saya Asy-Syura gitu. Kalau gitu salah lidah. Di sini juga Asy-Syu'ara. Terima kasih. Terima kasih. Ini kayaknya akhwat nih. Baik. Ini yang dibutuhkan oleh setiap suami. Koreksi dari istri. Ini yang dibutuhkan oleh setiap ustadz. Koreksi dari mustan. Asy-Syu'ara ya, bukan Asy-Syura. Terima kasih. Dan yang kedua, tentang pertengkaran tokoh sosial politik dan pengikutnya. Tadi Ustaz menyebut Quran surah Shad dimulai ayat 50. Ya gitu? Shad dimulai ayat 50. Setelah anak cek ternyata dimulai dari ayat 55. Kayak mana ya teh? Shad. Bukan Shad, Shofat gitu. Ayat 50. Tokoh politik. Amatah semitibana. Shofat 19 sampai 35. Setelah anak cek ternyata dimulai dari 55 sampai 64. Ustaz, apakah jika anak keliru Ustaz? Nggak ada surat Shad di sini.
yang ada innama hiya jazratu wahidah. Dari As-Saffat ayat 19:35. Oh iya meureun kayak. Oh ini Shad ayat surah Shad ayat 55 sampai 64. Shad 55 64. Iya 55 64. Saya tadi bilang dari 50, berarti salah lisan juga. Di sini tercantum 55 sampai 64. Berarti salah omong ya. Apa yang ada di otak, di pikiran, ini yang disebut lain di hati, lain di bibir ya. Terima kasih atas koreksinya ya. Syukran jazakumullahu khair. Saya lebih suka koreksi daripada ditanya. Kalau ditanya ada beban menjawab, bisa salah di jawabannya. Kalau koreksi itu meluruskan kesalahan. Terima kasih. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di Selasa ketiga bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.